Ada sebuah pilihan yang akan menghancurkan segalanya. Sebuah keputusan yang kuanggap mustahil diambil oleh siapapun. Apalagi oleh seseorang yang bersumpah mencintaiku seumur hidup. Saat api menjilat setiap kenangan kita dan napasku hampir habis oleh asap, suamiku justru berteriak, "Tunggu, aku harus menyelamatkan Astra." Bukan namaku, tapi nama motornya. Dan aku tahu, di detik itulah pernikahan kita tamat. Seandainya saja aku tahu bahwa besok pagi, aku akan berdiri di hadapannya dengan, "Halo Sobat Dira, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Dimanapun kalian berada, jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar ya." Aroma malam itu awalnya biasa saja. Wangi kopi dan kayu bakar dari perapian yang menciptakan ilusi kehangatan. Kemudian, segalanya berubah menjadi bau menyengat yang tak terlukiskan. Bau plastik meleleh, kayu terbakar, dan ketakutan murni. Itu dimulai dari dapur. Suara letusan kecil, diikuti gemeretak listrik yang pendek, dan kemudian, dengan cepat sekali, desisan api yang lapar. Aku terbangun karena suara itu, atau mungkin karena panas yang tiba-tiba menyelinap di bawah pintu kamar. Kenes masih terlelap di sampingku, mendengkur pelan. "Kenes!" goyangku keras. "Kebakaran!" Dia terpelanting bangun, matanya terbuka lebar, menangkap sorotan jingga yang menari-nari dari balik celah pintu. "Kacanya! Kita harus keluar!" Insting primalku berteriak. Kenes melompat dari tempat tidur, tindakannya lebih cepat dari pikirannya. Tapi alih-alih menarikku ke pintu kamar, dia justru berlari ke jendela, membukanya dan melihat ke arah garasi. "Astra!" teriaknya, suaranya parau dan penuh kepanikan yang berbeda. Astra! Motor sport langkanya. Anak kesayangannya yang terbuat dari besi dan kenangan. "Kenes, tolong! Kita harus keluar!" teriakku, tapi dia sudah menghambur keluar kamar, meninggalkanku sendirian. Asap sudah mengepul tebal di lorong. Suara kaca pecah di lantai bawah membuatku menjerit. Aku merangkak, mengikuti arah Kenes, berharap dia menuju pintu depan. Tapi tidak. Dia membelok ke kiri, menuju garasi. Aku membuntutinya. Napasku mulai tersengal, mata perih. Ruang keluarga sudah menjadi neraka jingga. Panasnya menyayat kulit. Aku harus keluar. Tapi di mana Kenes? Kenes! Suaraku tenggelam dalam raungan api. Aku menerobos masuk ke dapur, berpikir mungkin ada jalan lewat jendela di sana. Dan disitulah bencana itu terjadi. Sebuah rak kayu tinggi yang penuh dengan peralatan masak dan toples-toples hancur akibat panas, roboh tepat di depanku. Aku berusaha menghindar, tapi tidak cukup cepat. Kaki kananku tertimpa puing kayu dan besi berkarat. Sakit yang tajam dan menusuk membuatku menjerit. Aku terjebak. "Tolong! Ada yang bisa tolong aku!" teriakku, suaraku pecah oleh keputusasaan. Dan kemudian, melalui tirai asap yang pekat, aku melihatnya. Kenes. Dia ada di garasi. Pintu garasi terkunci, dan dengan gerakan panik, dia membuka kuncinya. Dia tidak melihatku. Dia tidak mendengar jeritanku. Seluruh perhatiannya tertuju pada satu benda, motor sport berwarna merah itu. Dengan tenaga yang dikeluarkan oleh adrenalin murni, dia mendorong sang mesin keluar dari garasi, menyelamatkannya dari jilatan api yang sudah mulai menjalar ke atap. Aku terisak, merangkak dengan susah payah, mencoba melepaskan kakiku yang tertindih. "Kenes! Aku di sini! Tolong!" Dia menoleh. Untuk satu detik yang terasa abadi, matanya yang liar dan penuh ketakutan bertemu dengan mataku. Aku melihatnya. Aku melihat konflik di sana. Aku melihat pilihan yang harus dia buat. Dan kemudian, dia memilih. Dia mendorong motor itu sepenuhnya ke halaman rumput yang aman, membelakangiku. Deru mesinnya menyala. Dia menghidupkannya, memastikan benda itu masih bernyawa. Sementara aku, istrinya, masih terperangkap di dalam rumah yang perlahan-lahan menguburku hidup-hidup. Air mata mengalir deras di pipaku, membakar lebih daripada api itu sendiri. Rasanya seperti tenggelam di lautan terdalam, melihat satu-satunya sekoci yang ada justru berlayar pergi meninggalkanmu. Dia memilihnya. Dan di balik kaca yang mulai retak oleh panas, aku melihatnya. Mendorong sang permata, motor sport mahalnya, keluar dari neraka ini, sementara aku masih di dalam. Suara sirene meraung kencang,
menembus dengung di telingaku dan gemeretak api yang masih melahap. Bayangan-bayangan tinggi dalam seragam kuning dan perak bergerak cepat seperti siluet di balik tabir asap. Sebuah tangan yang kuat menyambar ketiakku. "Jangan lawan. Aku bantu keluar," teriak suara berat itu. Tubuhku ditarik, kaki yang tertindih berontak dengan sakit yang mengiris. Aku menjerit, tapi suara itu hilang dalam kekacauan. Mereka menggotongku, melewati puing-puing yang masih membara, menuju udara malam yang dingin dan segar. Aku dibaringkan di atas tandu di halaman rumput. Selimut darurat disampirkan di bahuku. Napasku masih tersengal, mata berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya lampu darurat kendaraan pemadam yang berkedip-kedip. Lalu, mataku menemukannya. Kenes. Dia berdiri di samping Astranya, tangannya masih terlihat mengusap bodi motor itu, memastikan tidak ada goresan. Wajahnya pucat, tapi bukan karena melihatku yang nyaris menjadi arang. Itu adalah wajah seseorang yang baru saja menghindari bencana finansial. Dia menoleh ke arahku. Untuk sesaat, ada sesuatu yang kosong di matanya, seperti dia tidak mengenaliku. Lalu, dia bergegas mendekat. "Rina, kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku hanya bisa menatapnya. Mulutku terkunci. Bagian dalam tenggorokanku terasa terbakar. Paru-paruku masih berisi asap dan pengkhianatan. Aku melihat ke bawah, ke kakiku yang sedang diperiksa para medis. Serpihan kayu menancap di betis. Darah mengotari pergelangan kaki yang sudah mulai bengkak berwarna kebiruan. "Kami harus membawanya ke rumah sakit untuk röntgen," kata seorang paramedis kepada Kenes. "Kemungkinan ada fraktur." Kenes mengangguk, wajahnya serius. Tapi tatapannya masih sesekali melirik arah motornya, seolah memastikan harta karunnya masih aman. Di dalam ambulans, dia duduk di sampingku, memegang tanganku. Tangannya dingin. Aku tidak tahu kau terjebak di dapur," gumamnya, memecahkan kesunyian yang hanya diisi suara sirene. "Aku pikir kau sudah keluar." Aku memalingkan muka, menatap lampu di langit-langit ambulans yang bergoyang-goyang. Suaranya terdengar seperti alasan yang dipaksakan. Aku melihat matanya. Aku melihat pilihan yang dia buat. Dia tahu aku ada di dalam. Dia memilih untuk tidak datang. "Astra, itu investasi kita, Rin." Lanjutnya, suaranya semakin rendah, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Nilai yuhnya bisa untuk bayar uang muka rumah baru. Aku harus menyelamatkannya." Kata-kata itu menggantung di antara kami, lebih berat daripada asap manapun. Aku harus menyelamatkannya. Benda mati. Aku menutup mata, membiarkan getaran ambulans dan rasa sakit di kakinya menghanyutkanku. Lebih mudah memikirkan rasa sakit fisik daripada luka lain yang mulai merobek dirinya di dalam dadaku. Keesokan paginya, aku terbaring di ranjang rumah sakit yang putih dan steril. Kaki kananku digips, menggantung. Kenes ada di sana, duduk di kursi dekat jendela, sibuk dengan ponselnya. Dia terlihat sudah mandi dan berganti pakaian. "Sudah kubilang ke kantor, aku cuti hari ini," katanya tanpa menatapku, jempolnya masih asyik mengetik. "Dan juga ke bengkel. Astra perlu dicek sistem kelistrikannya, takut terkena paparan panas." "Lagi-lagi, Astra." Seorang perawat masuk, tersenyum simpatik. "Bagaimana perasaan ibu hari ini?" Sebelum ku jawab, Kenes sudah menyahut. "Dia lebih baik, Bu. Cuma kaki saja. Untung yang lain-lain selamat." Dan aku tahu, yang lain-lain, itu bukan dirinya, tapi motor itu. Saat perawat pergi, Kenes akhirnya mendekat, menduduk di tepi ranjang. Dia mencoba memegang tanganku. Aku menariknya perlahan. "Kau marah?" tanyanya, berkerut. Aku memandangnya lama-lama. Melihat garis-garis wajah yang dulu ku cinta, yang kini terasa asing. "Aku terjebak, Kenes," bisikku, suaraku parau. Aku berteriak, "Kau melihatku?" Dia menghela napas, seperti seorang ayah yang menghadapi anaknya yang rewel. "Rina, jangan dramatis. Keadaan saat itu kacau. Aku bertindak berdasarkan insting. Menyelamatkan aset yang paling tidak bisa menggantikan dirinya. Nyawa kita bisa cari uang lagi, tapi Astra, itu sekali dalam seumur hidup. Nyawa kita bisa cari uang lagi." Kalimat itu mengudara di antara kami,
menggantung seperti racun. Dia mengatakannya dengan begitu mudah, begitu logis. Seakan-akan hidupku, napasku, adalah sesuatu yang bisa diperdagangkan, dinilai, dan digantikan dengan cukup bekerja lembur. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami, tapi sebagai seorang akuntan yang sedang menilai kerugian. Dan dalam neraca kehidupannya, nyawaku ternyata tidak seimbang dengan sebuah mesin. Mobil berhenti di depan rumah, atau apa yang tersisa darinya. Bau hangus yang menusuk hidung langsung menerpa, bahkan sebelum pintu mobil terbuka. Kenes mematikan mesin, lalu segera melompat keluar, wajahnya berkerut dengan antisipasi. "Awas, Rin, pelan-pelan," katanya sambil membukakan pintu untukku. Tapi matanya sudah menatap garasi yang pintunya sedikit terbuka. Aku menginjakan kaki yang tidak digips ke aspal, berpegangan pada kruk yang diberikan rumah sakit. Setiap langkah terasa berat, bukan karena cedera, tapi karena beban yang kupikul. Aku memandang fasad rumah kami. Dinding yang dulu putih sekarang menghitam, jendela-jendela pecah, atap di atas dapur ambruk sebagian. Ini seperti melihat mayat dari kehidupan yang pernah kami jalani. Kenes tidak berada di sampingku. Dia sudah berjalan cepat menuju garasi, mendorong pintunya yang mengeluarkan bunyi berderit. "Astra," gumamnya, suara itu terdengar sayup, penuh kelegaan. Aku membatasi diri, melangkah pelan melalui reruntuhan di teras. Pintu depan tergantung dingselnya yang bengkok. Di dalam, kehancuran lebih parah. Karpet yang dulu lembut sekarang menjadi abu basah yang lengket di lantai. Foto pernikahan kami yang tergantung di dinding ruang tamu sekarang terletak di lantai. Kacanya pecah, wajah kami yang tersenyum dibelah oleh retakan dan jelaga. Aku berdiri di sana, tenggelam dalam kenangan yang terbakar. Disinilah kami pertama kali menempati rumah ini, penuh tawa dan harapan. Di sofa yang sekarang menjadi bantalan berisi air hitam, kami sering berpelukan menonton film. Sekarang, semuanya berbau air dan keputusasaan. Dari jendela ruang tamu yang pecah, pandanganku tertuju ke garasi. Kenes ada di sana. Dia berlutut di samping Astra. Tangannya, dengan sarung tangan putih bersih, mengelus-elus bodi motor merah itu dengan penuh hormat, seperti seorang pendeta yang memuja berhala. Dia memeriksa setiap inci, setiap krom, setiap lekukannya. Kemudian, dia membungkuk dan menempelkan pipinya pada jok motor, memeluknya. Pelukan yang erat, penuh rasa sayang dan kepemilikan. Aku melihat bibirnya bergerak. Melalui jendela yang terbuka, bisikannya yang penuh emosi sampai ke telingaku. "Yang sabar ya, sayang. Ayah sudah selamatkan kamu." Dunia di sekelilingku seakan diam. Suara burung, desau angin, semua menghilang. Yang tersisa hanyalah gambar suamiku memeluk sebuah mesin, dan bisikan yang seharusnya ditujukan untukku. Rasa sakit di kakiku tiba-tiba terasa tidak ada apa-apanya. Ada sesuatu yang lain yang merobek dirinya di dalam dadaku, sesuatu yang dingin dan tajam. Amarah? Tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah kekecewaan yang begitu pekat, hingga membeku menjadi sebuah keputusan yang keras dan tak tergoyahkan. Mataku, yang masih terbius oleh pemandangan di garasi, secara tak sengaja beralih ke sudut gelap di ujung ruang keluarga, ke arah pintu gudang kecil yang nyaris tidak tersentuh api. Pintunya sedikit terbuka, mungkin oleh petugas pemadam yang memeriksa. Dan di dalam kegelapan itu, bersandar pada dinding, sebuah bayangan panjang dan tegas menangkap cahaya yang menyelinap masuk. Sebuah palu godam. Pegangannya dari kayu tua, kepalanya dari besi berkarat tapi masih tampak kokoh dan mematikan. Napasku tertahan. Tatapanku terpaku pada benda itu. Bukan sebagai alat, tapi sebagai simbol. Sebuah jawaban. Sebuah keputusan. Dia membelai bodi motornya, berbisik, "Yang sabar ya, sayang. Ayah sudah selamatkan kamu." Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah untuk selamanya. Malam itu, aku berbaring di atas kasur darurat di ruang tamu yang separuh hangus. Kenes sudah tidur nyenyak di sampingku. Napasnya teratur dan dalam. Dia bahkan sempat mendengkur ringan. Seolah tidak ada yang berubah. Seolah pilihannya hari ini adalah hal yang wajar. Tapi bagiku, segalanya berubah selamanya. Setiap kali aku menutup mata, yang kulihat adalah wajahnya yang panik memandang motornya. Setiap kali kupaksakan diri untuk terlelap,
Yang kudengar adalah bisikannya yang mesra pada benda mati itu. Yang sabar ya, sayang. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Lebih menusuk daripada rasa sakit di kakiku yang masih berdenyut-denyut di balik gips. Aku membuka mata. Langit-langit hitam oleh jelaga seolah menatap balik. Bau busuk dari dapur yang basah masih menyengat, bercampur dengan aroma kayu terbakar yang sudah meresap ke dalam setiap pori-pori rumah ini. Aku tidak bisa tinggal di sini. Tidak seperti ini. Dengan hati-hati, aku bangkit, berpegangan pada kruk. Kenes tidak bergerak. Aku melangkah pelan, menghindari papan yang mungkin berderit, menuju pintu gudang yang masih terbuka. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena sebuah antisipasi yang aneh. Pintu gudang berderit pelan saat kubuka. Aroma tanah dan besi tua memenuhi hidungku. Sinar bulan yang menyelinap dari jendela kecil di atas menerpa benda yang tadi kulihat. Palu godam itu. Ia bersandar dengan angkuh, seolah sudah menungguku. Aku meraihnya. Pegangan kayunya kasar di telapak tanganku, tetapi terasa pas. Berat kepala besinya yang berkarat terasa solid, memberatkan lenganku tapi sekaligus memberikan perasaan aneh, kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi keyakinan. Aku berdiri di sana, dalam kegelapan, memegang alat penghancur itu. Bayangan Kenes memeluk motornya muncul lagi di benakku. Rasa sakit itu kembali menyergap, tapi kali ini, tidak membuatku menangis. Ia membeku. Membeku menjadi sebuah resolusi yang tajam dan dingin. Ini bukan tentang amarah buta. Ini bukan tentang membalas dendam buta. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang membersihkan luka. Luka yang diakibatkan oleh pilihannya. Dan lukanya tidak akan sembuh selama benda yang dia pilih daripadaku masih berdiri di sana. Masih dia elus, masih dia puja. Selama, Astra, itu masih ada. Pilihannya akan selalu terbukti. Nyawaku lebih murah daripada seonggok besi. Aku harus menghancurkan buktinya. Aku harus membebaskan diriku dari bayang-bayangnya. Dengan palu masih di genggamanku, aku kembali ke kasur darurat. Kenes masih tertidur pulas, tersenyum kecil dalam mimpinya. Mungkin dia bermimpi tentang motornya. Aku meletakkan palu di lantai, di samping tempat tidur. Aku berbaring, tidak lagi memandangi langit-langit, tapi pada bayangan gelap alat itu. Aku tidak merasa marah. Aku merasa tenang. Tenang yang menyeramkan. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Ketenangan karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan sisa-sisa jiwaku yang hampir habis terbakar. Besi itu terasa lebih hangat di tanganku daripada pelukan suamiku sejak kebakaran. Dan aku tahu, besok pagi, salah satu dari kami harus hancur. Matahari pagi menyelinap melalui jendela yang pecah, menerangi partikel debu dan abu yang masih beterbangan di udara. Kenes sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar suara desingan kompresor angin dan semprotan cairan dari arah garasi. Dia sedang membersihkan Astranya. Aku duduk di tepi tempat tidur, kaki bergips terentang. Palu goda masih bersandar di sampingku, tersembunyi di balik lipatan selimut. Aku mengambilnya, pegangan kayunya terasa sudah seperti perpanjangan tanganku. Dengan kruk di satu tangan dan palu di tangan lainnya, aku berjalan menuju garasi. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju penjagalan. Tapi aku bukan korbannya lagi. Hari ini, aku algojonya. Kenes berlutut di samping motor itu, dengan semprotan dan kain microfiber di tangannya. Dia sedang memoles knalpot krom, wajahnya penuh konsentrasi dan kepuasan. Motor itu berkilau, tidak ada jejak kebakaran sama sekali. Berbeda dengan rumah kami. Berbeda dengan diriku. Dia mendengar langkah kakiku yang tertatih dan menoleh. Senyum kecil di wajahnya pudar ketika dia melihat ekspresiku. Matanya kemudian tertuju pada palu di tanganku. "Rin? Apa itu? Kenapa bawa itu?" tanyanya, berdiri perlahan. Ada nada waspada dalam suaranya. Aku berhenti beberapa langkah darinya, antara pintu garasi dan motor. Aku meletakkan kruku, berdiri dengan satu kaki, mengandalkan kekuatan kaki kiriku. Berat palu itu menyeimbangkan tubuhku. "Aku cuma mau tanya satu hal, Kenes," kataku. Suaraku datar dan tidak beresonansi seperti biasanya. Dia mengerutkan kening. "Apa? Lagi-lagi tentang kemarin? Sudah lewat, Rin. Bayangkan skenario ini," ucapku, memotongnya.
Suaraku masih rata, tapi setiap kata diukur dengan presisi yang dingin. Apa yang akan kau lakukan andai motormu yang tertimpa runtuhan, dan aku yang menyelamatkan tas Hermisku dulu? Tas yang juga mahal, juga investasi. Wajahnya berubah. Bing. Frustrasi. Seolah aku sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dia pahami. Apa-apaan, Rin? Itu tidak masuk akal. Tas mana bisa disamakan dengan Astra? Jawab saja, desakku. Apa yang akan kau rasakan? Apa yang akan kau lakukan padaku? Dia menghela napas panjang, tangannya mengepal. Itu pertanyaan bodoh. Keadaan darurat itu berbeda. Aku harus membuat keputusan cepat. Keputusan untuk menyelamatkan benda dan meninggalkan istrimu. Aku menyelamatkan masa depan kita. Bentaknya, suaranya menggema di garasi yang sempit. Kau pikir kita bisa hidup dengan nyaman kalau semua aset kita habis? Astra ini bisa jadi tabungan darurat. Aku menggeleng pelan. Sedih yang teramat dalam menyelimuti hatiku yang sudah beku. Dia sama sekali tidak mengerti. Dia tidak akan pernah mengerti. Jadi, nyawaku adalah risiko yang bisa diambil untuk menjaga tabungan darurat? Tanyaku, suaraku masih lembut tapi beracun. Dia hanya terdiam, matanya kosong. Dan aku tersenyum getir. Senyum tanpa kebahagiaan, hanya kepedihan yang membatu. Tidak usah dijawab, bisikku. Karena jawabannya, akan kutunggu di neraka. Udara di garasi seketika menjadi padat, penuh dengan amarah yang tidak terucap dan pengkhianatan yang telah membeku. Senyum getirku masih terpampang di wajah saat aku mengangkat palu godam itu dengan kedua tangan. Beratnya terasa nyata, memberatkan bahuku, tapi jiwa terasa lebih ringan. Kenes terpana, matanya membelalak. Rina, apa yang kau lakukan? Tapi peringatannya terlambat. Seluruh tenaga di tubuhku, setiap desisan rasa sakit dari kaki yang terluka, setiap teriakan yang tertahan di malam kebakaran, setiap bisikan mesra yang ditujukan pada besi tua ini, semuanya berkumpul menjadi satu ayunan yang membabi buta. Bung! Suara itu memekakkan telinga. Sebuah dentuman logam yang dalam, bergema di seluruh garasi. Palu godam itu menghantam tangki bensin Astra. Logam yang dicat merah itu penyok seketika, meninggalkan lekukan dalam dan buruk seperti luka di wajah. Kenes menjerit, suaranya melengking seperti binatang yang terluka. Tidak, Astra, gila kau, Nisrina. Dia melompat maju, tapi terpaku beberapa langkah dariku. Wajahnya yang tampan kini memerah, bermandikan keringat dan kepanikan. Tangannya terangkat, seolah ingin meraih, tapi takut dengan palu di tanganku dan kegilaan di mataku. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Ayunan kedua. Kali ini ke arah kaca spion kanan. Kra! Kaca itu pecah berhamburan, berkeping-keping di lantai beton, berkilauan di bawah sinar matahari pagi seperti air mata kaca. Berhenti! Raung Kenes, suaranya parau. Dia seperti orang yang menyaksikan pembunuhan. Tapi ini bukan pembunuhan. Ini adalah pembedahan. Pembedahan untuk mengangkat tumor yang telah meracuni pernikahan kami. Aku memutar badan, mengalihkan berat badan ke kaki kiriku yang sehat, dan mengayunkan palu untuk ketiga kalinya. Kali ini menuju lampu depan. Beleduk. Suara plastik dan kaca remuk. Lampu yang dulu menerangi jalan Kenes kini hancur berkeping, menyisakan rongga kosong yang hitam. Kenes terduduk lutut di lantai, tangannya menengadah. Kumohon, Rin, hentikan, dia tidak bersalah. Tidak bersalah? Teriakku untuk pertama kalinya. Suaraku mengguntur, penuh dengan segala kepahitan yang kusimpan. Aku yang terjebak di dalam api, Kenes. Aku yang berteriak namamu. Dan kau memilihnya. Dia yang kau selamatkan. Dia yang kau peluk. Dia berteriak. Tapi yang kudengar hanyalah suara jeritanku sendiri yang tertahan di malam api itu. Dan untuk setiap jeritannya, palu ini adalah jawabanku. Dentuman terakhir bergema. Astra yang dulu berkilau kini hanya berupa onggokan besi dan plastik yang penyok, retak, dan tak berbentuk. Tangki bensinnya bocor, mengeluarkan bau bensin yang menyengat bercampur dengan aroma logam yang terpukul. Setiap bagian yang dulu dipuja, knalpot krom, jok kulit, rangka yang elegan, kini hancur lebur di lantai garasi. Kenes terduduk lumpuh di antara genangan bensin dan pecahan kaca. Air mata mengalir deras di wajahnya,
menciptakan garis-garis bersih di antara kotoran di pipinya. Dia tidak lagi berteriak. Suaranya habis. Dia hanya bisa terisak-isak. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tatapannya kosong tertancap pada rongsokan yang dulu menjadi mahkotanya. Aku berdiri di atas puing-puing. Napasku tersengal, keringat mengucur deras membasahi pelipisku. Lengan dan bahuku berdenyut-denyut hebat. Tetapi ada kelegaan yang luar biasa di dadaku. Seperti sebuah bisul besar akhirnya pecah. Palu godam itu tergenggam longgar di jari-jariku yang lemas. Dia menatapku dengan mata merah, berlinang air mata, dan dengan sisa suara yang serak, dia berteriak. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Rin? Aku menarik napas dalam. Semua amarah telah terkikis habis oleh ayunan-ayunan palu tadi. Yang tersisa hanyalah kenyataan yang pahit dan sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Aku melangkah mendekatinya, menghindari genangan bensin. Aku tidak lagi limbung. Kaki yang sehat menapak kokoh, kaki yang bergips terasa ringan. Aku berhenti tepat di hadapannya, memandangi pria yang kini hancur di antara puing-puing kebanggaannya. Dia melihatku, dan untuk pertama kalinya, mungkin dia benar-benar melihatku. Bukan sebagai istrinya, bukan sebagai bagian dari hidupnya, tapi sebagai seorang individu yang lukanya begitu dalam hingga mampu menghancurkan dunia mereka. Dengan suara yang dingin, lebih dingin dari besi palu di tanganku, suara yang bahkan tidak kukenal sebagai suaraku sendiri, aku mengucapkan kata-kata yang akan menghantui Kenes selamanya. Aku hancurkan ini, kataku, menunjuk rongsokan itu, karena kamu menyelamatkannya daripadaku. Karena di saat aku terjebak dan membutuhkanmu, pilihanmu begitu jelas dan mudah. Bagimu, nyawaku lebih murah daripada onggokan besi ini. Kenes menggigil, tangannya mengepal. Aku sudah bilang, itu untuk masa depan kita. Masa depan kita? Potongku, suaraku tajam seperti silet. Tidak ada lagi, kita, Kenes. Kita, mati bersamaan dengan pilihanmu di malam itu. Aku membuang palu godam itu. Bunyinya bergema saat menghantam lantai beton. Aku membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya yang basah oleh air mata. Dengar baik-baik, desaku, suaraku berbisik tapi mematikan. Kamu memilih besi tua ini daripada aku. Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata meresap ke dalam jiwa yang terluka. Dan sekarang, Kenes. Bisikku, menusuk tepat di jantungnya yang sudah remuk. Kamu tidak punya aku, dan tidak punya dia. Bisikan itu menggantung di udara, lebih tajam daripada pecahan kaca manapun di lantai. Aku berdiri, meninggalkan Kenes yang masih terduduk, tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam. Wajahnya hancur. Tapi bagiku, itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Aku berbalik. Kruku masih bersandar di dinding dekat pintu garasi. Aku mengambilnya, merasakan kayu yang familiar di ketiakku. Kemudian, tanpa menoleh sekalipun ke belakang, aku berjalan keluar dari garasi. Sinar matahari pagi menyambutku, hangat dan membasuh wajahku. Rasanya seperti membasuh segala kotoran dan kepalsuan. Aku berjalan melewati halaman rumput, menuju pintu depan rumah yang rusak. Langkahku, meski tertatih, terasa pasti. Setiap hentakan kruk di tanah adalah ketukan terakhir pada bab penutup kehidupan lamaku. Aku masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang hangus. Aku tidak lagi memandangnya dengan kesedihan. Itu hanyalah puing-puing. Bukan rumah lagi. Tas travel kecil sudah kusiapkan sejak pagi tadi, tersembunyi di balik lemari yang selamat. Isinya sederhana. Dokumen-dokumen penting, sedikit uang, dan beberapa pakaian. Tidak ada foto. Tidak ada kenangan. Aku mengangkat tas itu, mengaitkannya di bahu. Ringan. Seperti bebasku. Aku berjalan keluar melalui pintu depan untuk terakhir kalinya. Angin sepau-sepau berhembus, membelai rambutku. Di kejauhan, dari arah garasi, terdengar suara lolongan kesedihan yang parau. Suara Kenes. Tapi itu terdengar seperti suara dari dunia lain, dari kehidupan orang lain. Aku membuka pintu mobilku yang parkir di luar pagar. Meski tertutup debu dan abu, ia terlihat lebih seperti rumah daripada bangunan di belakangku. Aku melemparkan tas ke kursi penumpang, lalu memasukkan kruk dan duduk di belakang kemudi. Kunci menyala. Mesin hidup dengan dengungan yang setia. Aku menarik napas dalam-dalam,
memandangi rumah yang separuh hancur itu di kaca spion. Sebuah bab yang berakhir dengan api dan palu. Di kaca spion, aku melihatnya masih di garasi, terpaku di antara puing rumahnya dan puing mimpinya. Dan aku hanya mempercepat laju mobil, menjauh dari bayang-bayangnya untuk terakhir kali. Kenes tetap terduduk di lantai garasi selama berjam-jam. Matahari bergerak meninggi, memanaskan atap seng dan membuat genangan bensin menguap dengan bau yang menusuk. Dia tidak bergerak, bahkan ketika lututnya sudah mati rasa dan betisnya kram. Pandangannya kosong, tertancap pada rongsokan besi di depannya. Setiap lekukan pada bodi motor yang hancur adalah pengingat akan ayunan palu Nisrina. Setiap pecahan kaca seperti serpihan dari jiwanya yang ikut remuk. Dia mencoba mengingat momen kebakaran itu, mencoba membenarkan tindakannya, tapi yang muncul justru bayangan Nisrina yang terjebak, suaranya yang meminta tolong, dan tatapan terakhirnya sebelum dia memutuskan untuk menyelamatkan Astra. Astaga, apa yang telah kulakukan? Gumamnya, suaranya serak. Dia akhirnya berdiri, tubuhnya kaku dan pegal. Dia meninggalkan garasi, berjalan terhuyung-huyung masuk ke rumah yang sunyi. Kesendirian itu terasa berbeda. Ini bukan kesendirian yang biasa, tapi kesendirian yang final. Rumah itu tidak lagi berisi harapan untuk diperbaiki. Ini adalah kuburan. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam kabut. Dia memesan makanan cepat saji, hidup di antara puing-puing yang tidak dia bereskan. Setiap kali dia melewati garasi, atau bahkan hanya menatapnya dari jendela, dadanya sesak. Rongsokan motor itu adalah monumen bagi kegagalannya sebagai suami. Tidak ada telepon dari Nisrina. Tidak ada pesan. Hanya keheningan yang menyiksa. Dia mencoba menelepon, tapi langsung masuk ke voicemail. Dia mengirim pesan teks yang panjang, berisi penyesalan dan permintaan maaf, tapi tidak ada balasan. Hanya tanda centang biru yang menyala, membuktikan bahwa pesannya telah dibaca dan diabaikan. Pada hari kelima, bel pintu yang rusak berbunyi. Bukan Nisrina. Seorang kurir berdiri di depan pintu, memegang amplop coklat tebal. "Pak Kenes Pradipta?" tanya kurir itu. Kenes mengangguk lesu, lalu menerima amplop itu. Tatapannya jatuh pada tulisan di sudut kiri atas. Sebuah nama firma pengacara. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat merobek bagian atas amplop. Isinya adalah setumpuk kertas dengan kop surat resmi. Matanya langsung menangkap kata-kata yang dicetak tebal di bagian atas halaman pertama, gugatan cerai. Dia tidak membaca sisanya. Tubuhnya limbung, bersandar pada pintu yang rusak. Ini benar-benar terjadi. Dia benar-benar kehilangan dia. Dia meremas surat itu, kertasnya berkerut dalam genggamannya. Dia berjalan terhuyung ke ruang tamu, jatuh berlutut di tengah-tengah puing, dan mendongak ke langit-langit yang hitam. "Aku minta maaf, Rin. Aku minta maaf," teriaknya, suaranya melengking dan pecah, memenuhi ruangan yang kosong. Tapi satu-satunya jawaban hanyalah gemas suaranya sendiri dan denting pecahan kaca motornya yang tertiup angin dari garasi, seolah mengingatkannya pada harga yang harus dia bayar untuk sebuah pilihan. Ombak menerpa karang dengan irama yang menenangkan. Butiran pasir putih hangat menyelip di antara jari-jari kakiku yang bebas dari gips. Aku menghirup dalam-dalam, memenuhi paru-paru dengan udara laut yang asin dan segar. Di meja kecil kayu di depanku, secangkir kopi mengepul, aromanya bercampur dengan angin laut. Seorang teman lama, Sari, duduk di seberangku. Matanya penuh keheranan dan kekaguman. "Aku tidak bisa percaya kau melakukannya," katanya, mengguncang-guncang kepalanya. Menghancurkan motor itu di depannya. "Kekerasan, Rin." Aku memandangnya, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum penerimaan. "Itu bukan kekerasan, Sar. Itu pembedahan." Aku meneguk kopiku. Aku pernah terjebak dalam 2 kebakaran. Satu membakar rumahku, dan satunya lagi hampir membakar jiwaku. Aku memadamkan yang kedua dengan menghancurkan sumber apinya. Sari terdiam, mempertimbangkan kata-kataku. "Tapi tidakkah kau menyesal? Bertahun-tahun pernikahan hancur begitu saja." "Tidak ada yang begitu saja," jawabku lembut. "Itu hancur oleh satu pilihan." "Pilihannya?" "Tindakanku hanya merobek sisa sia yang sudah mati agar yang baru bisa tumbuh." Aku memandang laut lepas,
di mana cakrawala bertemu dengan air. Harga diriku bukan lagi pertanyaan, Sar. Ia adalah sebuah fakta. Dan faktanya, ia tidak boleh dinomorduakan. Tidak untuk siapapun, dan tidak untuk apapun. Perkara perceraian berjalan lancar. Kenes tidak membantah. Mungkin dia akhirnya mengerti. Atau mungkin dia terlalu hancur untuk melawan. Aku tidak peduli lagi. Aku mengambil bagian warisan yang kusimpan sendiri sejak lama, membeli sebuah apartemen kecil yang menghadap ke taman, dan memulai pekerjaan baruku sebagai ilustrator lepas. Aku bahkan mulai melukis lagi, sesuatu yang lama ku tinggalkan. Kadang, di keheningan malam, bayangan itu datang. Jeritan api, rasa takut yang mencekam, dan sakitnya pengkhianatan. Tapi itu tidak lagi melumpuhkanku. Itu hanya menjadi pengingat betapa kuatnya diriku yang sekarang. Aku telah melewati api dan keluar sebagai logam yang lebih kuat. Hidupku sekarang tenang. Diisi dengan karya, secangkir kopi di pagi hari, dan kebebasan untuk memutuskan nasibku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita untuk mengorbankan harga diri. Dan terkadang, melepaskan segalanya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali dirimu yang sebenarnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional Nisrina. Setiap perempuan berhak untuk diutamakan dan dihargai. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe channel Dira Story untuk mendengarkan lebih banyak kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.